Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, untuk mata kuliah kita terkait dengan etika dan hukum kesehatan ini, yang pertama kita lihat terkait dengan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Berasal dari bahasa Yunani yang bermakna atau yang berarti ethos. Sedangkan kemudian kalau kita melihat maknanya bahwa ethos itu yang bermakna daripada akhlak. Jadi kalau saya mengatakan akhlak itu kira-kira Anda sudah bisa mencoba untuk melahirkan suatu pikiran-pikiran apa itu akhlak. Kemudian ada istiadat. Jadi ada sesuatu yang kemudian di dalam dalam bahasa dalam akhlak itu, istiadat itu berbeda dengan ada istiadat yang kita punya dengan ada istiadat orang yang lain punya. Kemudian adalah kebiasaan. Ada kebiasaan. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita, boleh saja ada kebiasaan yang kita lakukan hari ini, itu kemudian berbeda dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat lain, gitu, atau adat lain atau kebiasaan lain. Jawa mungkin beda dengan Papua, mungkin beda dengan Bugis, Makassar juga mungkin beda terkait dengan ada istiadat. Nah kemudian juga demikian dengan kebiasaan, watak, perasaan dan sikap yang baik dan layak. Jadi kalau kita mau melihat terkait dengan substansi daripada etika itu menekankan kepada sikap yang baik. Saudara-saudara sekalian, bahwa terkait dengan baik sesungguhnya ini adalah untuk memverifikasi sesuatu yang baik dan buruk itu adalah adanya pada kemampuan otak untuk kemudian atau pikiran untuk bisa menebak yang mana yang baik dan buruk. Jadi itulah kemudian salah satu ciri orang untuk bisa kita katakan sebagai orang dewasa adalah orang yang mampu untuk kemudian membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Jika seseorang itu kemudian dewasa, maka tentu dia mampu membedakan yang mana yang baik dan yang buruk. Itu cirinya orang dewasa. Nah, ada orang yang kemudian mampu membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, tetapi yang buruk itu dia jalankan, dia laksanakan, dia lakukan. Itulah kemudian dimaksud dengan etika. Artinya orang yang kemudian berpikir bahwa sesuatu itu buruk, tapi ternyata dia lakukannya, maka itu orang termasuk orang yang tidak beretika. Oke. Etika merupakan norma-norma nilai atau pola tingkah laku kelompok profesi tertentu dalam memberikan pelayanan jasa tertentu kepada masyarakat. Nah, kalau kita misalnya masuk pada wilayah norma-norma atau nilai dalam pola tingkah laku kelompok, jadi dalam suatu kelompok itu kemudian ada suatu bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan kepada seseorang atau kepada banyak orang, di mana itu menjadi etika dalam kelompok itu. Di mana itu menjadi etika dalam kelompok itu. Saya kira bahwa kita juga dalam dalam Zoom ini itu juga merupakan sebuah bentuk tingkah laku kelompok. Misalnya ketika kita Zoom, harusnya nyalakan videonya dong. Kan etikanya begitu ya. Etikanya begitu. Kalau kita voice record, ya tidak perlu nyalakan video karena memang tidak ada videonya. Tapi kalau yang namanya Zoom, bukan nyalakan videonya. Kalau proses belajar mengajar, kalau dosen berbicara, etikanya kan mahasiswa tidak berbicara, tidak ribut, gitu. Itu kan etika, kita bicara etika. Nah, ketika kemudian nilai-nilai tadi itu, nilai-nilai yang disepakati tadi itu tidak kemudian dijalankan dengan baik, maka itu yang saya maksudkan tadi bahwa ya kita cenderung untuk melanggar daripada sebuah etika. Begitu juga dalam etika kelompok di dalam keperawatan, di dalam PNS ada etika PNS, ada etika keperawatan, ada etika kedokteran, ada etika pengacara, ada etika misalnya jaksa, ada etika hakim, ada etika. Semua kelompok-kelompok ini itu kemudian memiliki suatu etika di dalam menjalankan profesinya. Saya katakan semua kelompok-kelompok ini memiliki sebuah etika di dalam menjalankan profesinya. Nah, kemudian etika merupakan suatu aplikasi atau penerapan teori tentang filosofi moral ke dalam situasi nyata dalam berfokus pada prinsip konsep membimbing manusia berpikir dan bertindak dalam kehidupannya. Yang pertama menafsirkan bahwa etika ini merupakan aplikasi
dari penerapan teori tentang filosofi. Apa itu filosofi? Filosofi itu yang pernah saya katakan kepada Anda, filosofi itu falsafah. Filo dan sofi, cinta akan kebijaksanaan, cinta akan kebenaran. Jadi kalau kita mau menjelaskan di sini, menerapkan teori tentang filosofi, cinta akan kebijaksanaan, cinta akan kebenaran moral. Cinta akan kebenaran moral, itu konsep-konsep cinta akan kebenaran moral, itu kemudian diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata, diimplementasikan dalam kehidupan yang nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya Anda orang anak muda, misalnya si muda menghargai yang tua, kan gitu. Yang tua menyayangi yang muda, kan begitu maksudnya. Itu pola tingkah laku. Nah, tetapi ketika kemudian pola tingkah laku ini itu dibawa dalam ranah kelompok, dibawa dalam ranah profesi, dibawa dalam suatu maka wajiblah tentunya untuk kemudian apa namanya wajiblah tentu untuk mengikuti kelompok tersebut. Coba tegur temannya yang ribut itu. Lanjut lagi. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kita lihat, dijelaskan dengan membedakan 3 arti sebagai berikut. Ilmu tentang apa yang baik dan buruk. Jadi kalau kita berbicara tentang etika, ilmu yang baik dan ilmu yang buruk. Dan tentang hak dan kewajiban, itu etika itu. Kita bicara etika. Kemudian, kumpulan asas-asas atau nilai berkenaan dengan akhlak. Berbicara tentang akhlak. Jadi akhlak itu sesuatu yang dari dalam, kemudian olahannya akhlak itu, ya akhlak itu olahannya dari hati misalnya begitu. Kalau olahannya tentang ilmu baik dan buruk itu kita bicara akal kita mampu mengetahui yang mana yang baik dan yang buruk. Tapi kalau kita bicara tentang akhlak, menguji sesuatu itu dengan akhlak, maka itu dari yang baik dan buruk itu akhlak. Gitu. Misalnya kalau misalnya etika. Kalau etika itu misalnya etikanya mahasiswa sebagai calon cendekiawan mungkin tidak pernah parkir motornya misalnya di mobilnya atau parkir di motornya di depan-depan M Club misalnya, klub malam. Dia bilang, iya Pak, tidak pernah saya parkir. Saya tidak pernah parkir depan M Club Pak. Di mana di Jipale? Saya parkir di sampingnya. Sama saja. Kemudian, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan. Jadi, di sini kita bisa melihat ada sekalian ilmu tentang baik dan buruk. Kemudian, yang mana di situ hak dan kewajiban, apa haknya dosen, ada haknya dosen, apa haknya mahasiswa, apa haknya pasien, apa haknya perawat, apa haknya dokter, apa haknya pasien. Jadi, kalau ini kita bicara tentang keilmuannya, maka itu nanti akan masuk pada wilayah yang mana haknya, yang mana kewajibannya. Untuk mengetahui sesuatu hak dan untuk mengetahui sesuatu itu adalah etika atau tidak beretika, maka kita akan masuk pada ranah hak dan kewajiban. Kalau seseorang tidak melaksanakan kewajibannya, itu dianggap tidak beretika, kira-kira begitu. Kalau orang tidak melaksanakan kewajibannya, dianggap tidak beretika. Contoh misalnya, ketika seorang perawat tidak lagi menjalankan ilmu-ilmu perawatnya, tugas-tugas kewajiban-kewajiban perawatnya, maka itu dianggap tidak beretika lagi. Gitu. Nah, ketika kemudian yang kedua adalah berkumpulan dengan akhlak. Nah, yang ketiga adalah nilai mengenai benar dan salah dianut oleh golongan masyarakat. Artinya apa? Ada golongan-golongan tertentu, ada kelompok-kelompok tertentu yang kemudian dalam kelompok itu boleh saja kelompok lain itu disalahkan, tapi boleh juga kelompok lain itu dibenarkan. Contohnya misalnya, di dalam saya kira semua agama dan terutama saya katakan dalam Islam misalnya, kita kan seorang laki-laki itu kan tidak bisa melihat auratnya perempuannya, katakanlah begitu. Laki-laki tidak boleh melihat auratnya perempuan, ya kurang lebih begitu juga sebaliknya. Nah, di dalam itu kelompok ya, itu kelompok namanya, itu kelompok. Tetapi kalau kita masuk pada ranah profesi, misalnya profesi keperawatan atau profesi dokter, katakanlah begitu. Walaupun misalnya kita Islam, tapi kemudian karena kita profesi dokter, kita harus merawat, kita harus melakukan operasi. Mau tidak mau, itu ketika kita melihat auratnya misalnya auratnya misalnya perempuan, laki-laki melihat auratnya
perempuan, maka itu sesuatu yang tidak itu yang beretika. Karena apa? Demikian, karena itu dalam konteks dia menjalankan profesinya. Yang masalah kalau sudah sembuh pasiennya, masih dia mau juga lihat-lihat dia punya misalnya aurat perempuan, nah itu tidak benar itu. Jadi itu kira-kira. Jadi selama menjalankan profesi, maka itu boleh saja itu dilaksanakan itu. Karena itu terkait dengan etika profesi dalam golongan etika di dalam kelompok tertentu. Nah, ingat juga bahwa kalau kita berbicara tentang etika, dia merupakan sebuah peraturan. Dia merupakan sebuah peraturan. Jadi kalau misalnya eh, eh, peraturan yang tidak tertulis, etiket itu dia merupakan sebuah kesopanan yang tidak tertulis. Namun sangat penting untuk diketahui oleh setiap orang yang ingin mencapai kesuksesan. Kumpulan cara sikap dan perbuatan, tingkah laku yang baik dan tata pergaulan, relasi interaksi manusia, suatu sikap seperti sopan santun atau aturan orang lain yang tiga mengatur hubungan antar kelompok manusia yang beradab dalam suatu perbuatan. Jadi juga etika itu merupakan sekelompok, sekumpulan aturan-aturan kesopanan. Tetapi walaupun itu tidak tertulis. Lanjut lagi, dalam kamus umum bahasa Indonesia diberikan etiket dicarikan secara ditempatkan pada kemasan barang-barang ya gitu. Maksudnya itu secarik kertas yang ditempelkan pada kemasan barang-barang dagang yang bertuliskan nama, isi dan sebagainya tentang barang itu. Luar biasa kalau etiket. Ini tadi etiket ya, bukan. Kalau etiket adat kesopanan santun antar tata krama perlu. Nah ini saudara-saudara sekalian, sekira ini kalau kita melihat mungkin Anda melihat agak jauh dari teks. Kalau kita melihat etiket bulan secarik kertas yang ditempel pada kemasan barang-barang, dagangan yang bertuliskan nama, isi dan sebagainya tentang barang itu. Apa kira-kira? Kalau Anda kira-kira menafsirkan itu kira-kira apa? Nah, silakan, tugasnya sebentar kita diskusi ini. Tolong Anda captur ini. Etiket adalah secarik kertas yang ditempel pada kemasan barang-barang yang tertuliskan isi, nama, isi dan sebagainya tentang barang itu. Kira-kira apa maknanya itu? Itu sebentar saya tanyakan. Etiket Prancis, sopan santunnya itu saja. Ini dulu. Etiket adalah secarik kertas yang ditempel pada kemasan barang-barang dagang yang bertuliskan nama, isi dan sebagainya tentang barang itu. Nah, itu dibutuhkan pemikiran untuk Pak Kiwin. Saya kira seperti itu untuk saya bisa sampaikan. Sekarang kita lanjut pada diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.